Rekan pimpinan dan anggota Dewan Desa. DPRD Flores Timur menggelar rapat kerja bersama pemerintah daerah terkait refocusing dan relokasi anggaran sesuai Perintah Peraturan Menteri Keuangan atau PMK 30 dan Peraturan Menteri Keuangan PMK 70 Senin 17 Mei 2020. Terdapat beberapa item yang menjadi target refocusing dan relokasi anggaran, termasuk pemotongan gaji tenaga kontrak daerah, pengurangan titik reses, peniadaan anggaran pokok pikiran DPRD atau POKIR, dan anggaran kegiatan BIMTEK lembaga DPRD. DPRD menilai dalam melaksanakan perintah PMK 30 dan PMK 70, Pemda tidak boleh seenaknya mengorbankan hak-hak orang. Sementara beberapa item kegiatan fisik yang bersumber dari dana alokasi umum atau DAU tampak tidak tersentuh dalam pengajuan refocusing dan relokasi anggaran tersebut. DPRD juga menawarkan solusi dengan membatalkan semua proyek fisik yang bersumber dari belanja dana alokasi umum atau DAU, baik yang sudah dilakukan pelelangan maupun yang hendak dilakukan pelelangan. Dan setelah kita melakukan penyesuaian dan melihat ketentuan dari PMK 17 dan kebutuhan mendesak lainnya, maka berbagai kebijakan pengurangan kami lakukan, termasuk untuk pengurangan honorer khusus untuk rumah sakit tenaga medis pada rumah sakit umum daerah dan tenaga pendidikan tidak dilakukan pengurangan, tetap pada angka 1.150.000. Sedangkan tenaga medis pada puskesmas kita melakukan pengurangan sebesar 150.000 sehingga setiap bulannya berlaku sejak Juni 1 juta rupiah. Sedangkan tenaga kebersihan di rumah sakit mengalami pengurangan sebesar 350.000 sehingga setiap bulannya 800.000, sama dengan tenaga administrasi perkantoran lainnya. Dari DAU khusus jalan dan jembatan 16 miliar. Khusus untuk jalan dan jembatan, dan ruas yang sudah dikontrakkan adalah yang pertama Lowogradan Lebau Liwo 4 miliar lebih, dan juga jalan Baniona Kawela Wato DI 4 miliar lebih, dan akan yang belum dikontrakkan adalah yang untuk Laton Limo khusus jembatan. Plat dekernya ada 2,5 miliar. Jalannya dipending tetapi dialihkan ke jembatan karena memang kondisinya harus segera diperbaiki. Setelah mendapat penjelasan cukup terang benderang dari Pak A1, dilanjutkan juga dengan Ibu Kepala BMKT dan juga sedikit tambahan dari Kepala Badan Keuangan Daerah, tetapi lagi-lagi minimal item pengurangan dari PMK 17 dan PMK 30 kalau tidak salah itu, yang saya lihat di sini adalah ada 15 item pengurangan sehingga total angkanya 73 sekian miliar. Saya kira pada saat ini meskipun dilihat minus malu, tetapi pemerintah sekali lagi menegaskan sikap pemerintah ini yang lebih mengutamakan pembangunan dengan secara sadar dan bertanggung jawab menutup mata terhadap hak-hak orang. Saya mempunyai argumentasi rasional untuk mengatakan demikian dan berani mempertanggungjawabkan kepada siapapun. Kenapa? Kita lihat Pak, PMK misalnya 1730 Pak Sistem, itu sudah diketahui oleh pemerintah ya, sebelum proses pengerjaan. Tapi pemerintah dalam kesadaran lebih baik berjalan karena two orientation there. Ya, political orientation, kita Asisten kita hari ini bicara refocusing pada posisi 603 kurang 19 jadi 583 tambah DBH jadi kurang lebih yang kita bicara 592. Begitu ya? Kita bicara posisi 25% dari 592. Jadi 592 posisi akumulasi dari yaitu dana perimbangan pasca pengurangan 19 ditambah dengan DAB 9 miliar lebih. Jadi kita bicara pada 592. Gitu ya? Nah, peruntukan 592 25% untuk kepentingan perbaikan dan pemulihan ekonomi. Dari 25% itu 20% peruntukan untuk menjaga perlindungan sosial dan 15% untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, beberapa kegiatan
kegiatan dalam yang sudah ditenderkan ini perlu kita pertimbangkan kembali. Pertanyaan saya, Mas, ketika PMK 17 2021 itu muncul di bulan Januari, ya, kenapa dia pakai dia itu tetap dilelang? Apa yang sudah dianggarkan di lembaga ini sebenarnya tidak boleh diganggu. Saya prinsip sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mas. Ya? Pengurangan satu titik pun tidak boleh. Ya? Apalagi pokir. Ya? Tidak boleh sama sekali. Kami ini sudah berjanji dengan masyarakat, Pak. Saya kemarin Pak Sekda yang datang untuk hadir menurut perubahan saya bilang, kami ini pejabat publik, dan sampai kami nanti dicap itu pembohong publik. Tidak boleh itu. Ya? Wakil Ketua tadi bukan meminta respon, tapi merupakan salah satu solusi yang ditawarkan. Maka tentu saya sebagai pejabat yang ditugaskan mewakili pemerintah ini, karena hari ini kita menelisik konstruksi anggarannya, pasca pertemuan ini akan saya laporkan kepada Pak Bupati untuk nanti besok paripurna kita akan menyampaikan hasil laporan kami kepada Pak Bupati dalam menyikapi di antara formula pilihan-pilihan kita, salah satunya ditawarkan oleh Pak Wakil Ketua, yaitu dari orang muda kita gunakan seluruhnya untuk menutup kekurangan yang ada, dari belanja infrastruktur yang sudah dikontrakan dinegosiasi kembali untuk melakukan penyesuaian di antaranya untuk pemilihan itu, supaya kita menjawab berbagai kebutuhan yang lebih fokus utama berkaitan dengan hak-hak orang yang harus diselesaikan, dan lebih daripada itu segala hutang-hutang yang terjadi di dalam rejim pemerintahan ini sudah harus berakhir sebelum meletakkan jabatan pada tahun 2022 yang akan datang. Ini sebagai masukan untuk dilaporkan kepada Pak Bupati dalam rangka pengambilan kebijakan itu. Maka dalam rasa hormat yang tinggi kepada saudara saya yang terhormat Pak Malin, pemerintah sama sekali tidak bermaksud melecehkan eksistensi dari lembaga ini. Kesimpulan yang menjadi rekomendasi lembaga untuk kami berikan kepada pemerintah agar ini menjadi perbincangan dan perhatian khusus ketika besok pada paripurna untuk bisa ditindaklanjuti secara teknis. Yang pertama, kaitan dengan refocusing dan realokasi anggaran APBD tahun 2021, maka DPD secara pembagian merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar dalam proses refocusing dan realokasi anggaran harus menghindari sumber anggaran untuk tenaga kontrak dan TPP. Yang kedua, dalam kaitan dengan refocusing realokasi, maka pemerintah DPD merekomendasikan kepada pemerintah agar pemerintah daerah lebih fokus pada angka 46 miliar yang merupakan amanat dari PMK 30 dan PMK 17 tahun 2021, sedangkan terkait tambahan anggaran baru yang dibutuhkan pada refocusing ini agar didorong pada momentum ekonomi perubahan atau pada APBD perubahan mendatang. Yang ketiga, terkait penyesuaian 19 miliar akibat turunan daun, maka lembaga juga merekomendasikan kepada pemerintah agar semampunya dapat mengendalikan belanja paket infrastruktur yang bersumber dari daun pada APBD 2021 untuk kepentingan penyesuaian anggaran 19 miliar yang dimaksud. Berikut yang terakhir, dalam kaitan dengan normalisasi dan refocusing termasuk pada tahapan normalisasi anggaran atau redistribusi anggaran kembali, agar DPD secara kelembagaan merekomendasikan kepada pemerintah pada tahapan redistribusi kembali itu seharusnya bisa secara lebih konsisten untuk menghindari usulan program kegiatan baru, tetapi harus konsisten pada program kegiatan awal yang sudah terekam pada DPA masing-masing OPD, termasuk di pihak sekretariat Dewan. Baik, ini beberapa hal yang perlu kami lahirkan dalam forum ini.
tentunya kami berharap supaya catatan dan lembaga ini mau kami berikan kepada pemerintah sehingga kita sejalan dalam kaitan untuk menempatkan yang fokusin, realokasi dan tambahan belanja baru itu sebagai persoalan yang berbeda untuk kita bisa maju bersama untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Bogor. Keputusan rapat kerjasama tersebut kemudian menghasilkan beberapa rekomendasi DPRD untuk dijadikan pertimbangan pemerintah daerah sebelum melaksanakan rapat paripurna penetapan anggaran tersebut. Adam Betan, kontributor Flores Timur, Putra Naos, melaporkan.